Saudari-saudaraku yang terkasih, kita akan mulai dengan bukan mengupas tuntas, tetapi memberikan pengantar kepada kitab Barukh. Dan kalau kita melihat teks kita, di belakang kitab Barukh itu ditempatkan surat Nabi Yeremia, lalu di bawahnya dalam tanda kurung Barukh bab 6. Jadi kitab Barukh itu sampai dengan bab 5, lalu ditambah satu bab 6, yang sama yang adalah surat Nabi Yeremia. Kita melihat beberapa catatan awal. Yang pertama, siapakah yang disebut Barukh itu? Jawabannya sederhana, karena ada teks yang mengatakannya dengan sangat jelas. Barukh adalah sekretaris juru tulis Nabi Yeremia. Kalau kita ingat beberapa ayat dari kitab Nabi Yeremia, saya baca kitab Yeremia bab 36 ayat 4 misalnya. Jadi Yeremia memanggil Barukh bin Neria, lalu Barukh menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Maka diberi diberi sebutan juru tulis. Sekarang disebut sekretaris. Ayat 32 dari bab yang sama Nabi Yeremia. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Barukh bin Neria, yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, Raja Yehuda, dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Jadi kita masih ingat salah satu raja, Yoyakim, itu raja yang anti pembaharuan keagamaan. Salah satu yang dilakukan adalah membakar tulisan kitab Nabi Yeremia. Bab 36 ayat 5-6. Jadi bukan hanya menulis sebagai juru tulis, tetapi juga membacakan tulisan Nabi Yeremia. Bab 36 ayat 5, pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Barukh, "Aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu." Jadi, mewakili Yeremia membacakan yang ia tulis berdasarkan pewartaan lisan dari mulut Nabi Yeremia sendiri. Masih ada satu informasi lain mengenai Barukh dan Yeremia, dapat kita temukan pada bab 43 kitab Nabi Yeremia ayat 5 sampai ayat 7. 43 ayat 5 sampai 7. Lalu Yohanes bin Karea dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yudea, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan selanjutnya. Lalu ada nama juga pada ayat 6 bagian terakhir, juga Nabi Yeremia dan Barukh bin Neria. Jadi kalau kita ingat, waktu kita bicara agak panjang lebar mengenai Nabi Yeremia itu hidup sebelum pembuangan, dalam pembuangan, dan sesudahnya. Maka di situ dikatakan ketika
orang Yehuda itu dibuang, Yeremia dan Baruk juga ikut di dalam pembuangan. Itu identitas Baruk. Yang kedua, ini nanti menimbulkan soal karena apa? Karena Baruk itu kan kalau menurut identifikasi ini hidup sejaman dengan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu hidupnya pada abad ke-6 sebelum Masehi. Tetapi kitab Baruk dengan segala macam studi yang dijalankan atas kitab itu, kemungkinan sangat besar baru ditulis pada abad kedua. Jadi kan jaraknya jauh ya, Baruk hidup ke abad ke-6, kok tulisannya yang namanya kitab Baruk ditulis pada abad kedua. Kita dulu pernah berbicara mengenai hal itu ketika membuat pengantar umum pembelajaran kitab suci. Kita bertanya misalnya apakah surat Petrus itu sungguh ditulis oleh Petrus. Ini pertanyaan studi ya, bukan pertanyaan untuk pembacaan kitab suci di dalam gereja. Mengapa itu bisa dipertanyakan dan bisa terjadi seperti ini? Pada zaman dulu kita belum mengenal yang namanya hak cipta. Tetapi orang yang menulis suatu tulisan, supaya tulisannya itu mempunyai wibawa tinggi, wibawa kuat, seringkali mengambil nama orang-orang yang terkenal. Penulisnya sendiri tidak menyebut namanya, tetapi tulisannya orang tertentu, diberi judul Kitab Baruk. Ada selisih 4 abad, tapi dalam studi kitab suci itu ditunjukkan, kita harus membedakan dulu kan ada studi kitab suci, tafsir kitab suci, dan membaca kitab suci di dalam rangka doa. Harus selalu dibedakan antara studi dan penggunaan kitab suci di dalam rangka membangun kehidupan beriman. Nah, di situ salah satu masalah yang bisa muncul seperti itu. Sejarah menunjukkan Yeremia, Baruk hidup abad ke-6, tetapi para ahli menunjukkan ada bukti macam-macam. Jadi misalnya teks kitab Baruk ini diambil dari mana, itu bisa ditunjukkan. Nanti kalau perlu kita ambil salah satu contoh. Tapi itu tidak menentukan keselamatan kita. Sekarang sejarah yang ada di balik kitab Baruk ini. Meskipun menurut tadi saya katakan Baruk dan Yeremia hidup abad ke-6, tetapi latar belakang dari kitab Baruk ini bukan abad ke-6, melainkan abad kedua. Itu bisa dilihat. Kita coba lihat, menelusuri sejarah dalam rentang waktu tertentu yang kemudian menjadi konteks kitab Baruk ini. Kita ingat betapa pentingnya sejarah yang ada di balik kitab suci. Secara singkat begini, kita masih ingat Raja Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia yang sedang tumbuh dan berkembang menjadi kuat. Itu terjadi pada meliputi kurun waktu tahun 530-an 9 sampai tahun 333 sebelum Masehi. Selanjutnya, Persia akhirnya dikalahkan juga oleh kerajaan baru yang muncul, yang kemudian kita sebut zaman Helenis, ketika kebudayaan Yunani mau dijadikan kebudayaan seluruh dunia. Itu meliputi tahun 333 sampai tahun 63 sebelum Masehi. Itu sejarah yang ada di belakangnya. Kita semua tahu ketika bangsa Israel dibolehkan kembali oleh Raja Persia ke tanah airnya, bait suci dibangun. Meskipun dengan cara yang sangat sederhana,
Umat Allah perjanjian lama itu memang kembali ke tanah terjanji, tetapi situasinya lemah, miskin, diancam oleh negara-negara sekitar. Nah, ketika muncul penguasa-penguasa Yunani, muncul pusat-pusat baru Yudaisme, agama Yahudi. Semula pusatnya di Yerusalem atau di sekitar Palestina, tetapi kemudian mereka juga, orang-orang Yahudi itu pergi ke tempat-tempat lain, sampai sekarang ya, dan mendirikan pusat-pusat yang besar. Yang pertama yaitu pusatnya di Mesir, kota Alexandria. Sekarang masih dikenal kota itu di Mesir, Alexandria. Kenapa diberi nama Alexandria? Untuk mengenang Alexander Agung yang memulai penyebaran kekuasaan Yunani itu. Kemudian di Babilonia, di Mesopotamia, muncul juga pusat-pusat keyahudian. Nah, sebab sekarang silahkan membayangkan orang-orang Yahudi di Palestina, pusatnya di Yerusalem, bahasanya bahasa Ibrani. Sementara orang-orang Yahudi yang berada di diaspora, yang ada di berbagai macam tempat di seluruh wilayah itu, khususnya Mesir dan Mesopotamia, karena wilayah-wilayah itu dijajah oleh kekuasaan Yunani, mereka berbahasanya bukan lagi Ibrani, tetapi bahasanya bahasa Yunani. Maka muncul persoalannya adalah identitas orang Yahudi itu seperti apa? Identitas. Karena ketika bahasanya berubah, identitasnya juga berubah. Kita kan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, bahasa kita bahasa Indonesia. Selama bahasa Indonesia masih digunakan, kita adalah orang Indonesia. Tetapi nanti kalau bahasa Indonesia moga-moga tidak pernah terjadi ya, tidak digunakan lagi, lalu identitas kita pasti akan berubah. Apalagi bahasa itu dipakai untuk teks kitab suci. Kita kenal kitab suci bahasa Ibrani dan kitab suci bahasa Yunani yang memang digunakan, diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani supaya digunakan oleh saudara-saudara yang berada di wilayah Yunani itu. Sekarang kisahnya seperti apa? Kita harus melihat teks. Kita lihat pelan-pelan, moga-moga tidak sulit melihat ini. Yang pertama, pengantar. Bab 1 ayat 1 sampai ayat 14. Pada ayat 1 ditegaskan bahwa kitab ini memang ditulis oleh Baruk. Inilah segala perkataan kitab yang ditulis oleh Baruk bin Neria bin Mahsea bin Sedekia bin Asadia bin Hilkia. Binnya banyak sekali. Di mana ditulis? Di negeri Babel. Ingat, di negeri Babel itu artinya di pembuangan. Pada tanggal 7 dan selanjutnya, dalam tahun kelima semenjak Yerusalem direbut orang-orang Kasdim dan dibakar oleh mereka. Surat ini atau tulisan dari Baruk ini dibacakan di mana? Dibacakannya pertama-tama di Babel. Nanti akan kita lihat bahwa surat ini yang ditulis di Babel, dibacakan di Babel, akan dikirim ke Yehuda untuk orang-orang di Yerusalem. Kita lihat dulu bab 1 ayat 3 sampai 5. Segala perkataan kitab ini dibacakan oleh Baruk sendiri
di hadapan Yekonya putra Yoyakim raja Yehuda dan di depan seluruh rakyat yang telah datang untuk pembacaan kitab itu. Lagi pula di depan para pejabat serta para pangeran, di depan kaum tua-tua dan selanjutnya di hadapan semua orang yang diam di negeri Babel di dekat sungai Sud. Dibacakan kitab itu. Nah, ketika dibacakan reaksinya seperti apa? Reaksinya mulai ayat 5, maka menangislah semua mereka, berpuasa dan berdoa di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, berdoa. Tentu berdoa itu artinya nanti mohon ampun, doa tobat. Nah, sesudah berdoa, apa yang dilakukan? Ayat 6, dikumpulkannya uang, sekedar kemampuan masing-masing lalu dikirim ke Yerusalem, dikolekte untuk Yerusalem. Dikolekte untuk Yerusalem itu masih ada sampai sekarang. Setiap tahun sekali dibuat kolekte untuk Yerusalem oleh pimpinan gereja Katolik di Roma. Lalu dikatakan pada ayat 8, pada tanggal 10 bulan Siwan, Baruk menerima perkakas dari rumah Tuhan yang telah dirampas dari bait Allah untuk dikembalikannya ke negeri Yehuda. Masih ingat ketika Yehuda dihancurkan oleh kerajaan Babel, seluruh harta benda kenisah, bait suci diangkut semua ke Babel. Nah, sekarang dikembalikan. Dan yang menerima menurut teks ini adalah Baruk menerima teks itu. Sampai di situ bagian pertama selesai. Kemudian ayat 10 mulai dengan sesuatu yang agak berbeda. Dalam sepucuk surat, orang-orang Yahudi menyatakan sebagai berikut. Jadi orang-orang Yahudi di tempat pembuangan menulis surat. Kepada siapa? Yaitu kepada yang dikirimi dana kolekte tadi, kepada jemaat di Yerusalem. Pesannya apa? Pesannya macam-macam. Kita lihat beberapa ayat. Yang pertama, supaya uang yang dikumpulkan itu dipakai untuk kepentingan ibadah di bait Allah. Jadi intensinya jelas, tidak boleh digunakan untuk yang lain-lain. Sama seperti aksi puasa pembangunan sekarang itu kan intensinya jelas. Itu buah dari puasa digunakan untuk keperluan-keperluan sosial. Tidak boleh untuk membangun gereja. Salah tujuan. Belikanlah itu, ayat 10, kepada korban bakaran, korban penghapus dosa, serta kemenyan. Lalu disuruh membuat ibadah. Nah, ketika beribadah, siapa yang harus didoakan? Rinci sekali, ini intensi ibadah. Ayat 11, hendaklah mendoakan kesejahteraan Nebukadnezar, Raja Babel. Di rupanya orang buangan di Babel ini sudah tidak merasa lagi bahwa Nebukadnezar itu adalah penguasa yang mencelakakan mereka, tetapi mereka sudah berbaur di Babilonia, sudah hidup seperti warga negara, maka minta supaya Nebukadnezar, Raja Babel itu didoakan. Ayat 13, masih intensi ibadah, ayat 13. Berdoalah juga kepada Tuhan Allah kita untuk kami ini, sebab kami telah berdosa kepada Tuhan Allah kita. Jadi berdoa untuk orang-orang buangan. Lalu pada ayat 14, hendaklah membacakan kitab yang kami kirim ini untuk diumumkan di dalam rumah Tuhan pada hari raya dan pada hari-hari perhimpunan. Katakanlah sebagai berikut. Moga-moga memberikan gambaran tidak sulit
pengantar ini, bab 1 ayat 1-15, apa yang dikerjakan oleh orang-orang buangan di Babel, tulisan dari Baruk dibacakan kepada mereka, dikirim ke Yerusalem untuk dibacakan di Yerusalem juga. Berikutnya, bab 1 ayat 15 sampai dengan bab 3 ayat 8. Ini isi doanya. Jadi isi suratnya seperti ini. Yang pertama adalah pengakuan dosa. Ini menarik juga ya, supaya doa ini diucapkan di Yerusalem. Tidak hanya di Babel, tetapi di Yerusalem. Ini kan yang sekarang terwariskan kepada kita, kalau kita berdoa di tempat-tempat ziarah yang jauh-jauh ya. Karena kalau di tempat tertentu doanya dikabulkan. Zaman dulu sudah ada cerita seperti itu. Kalau doanya di Babel, diucapkan di Babel, mungkin kurang didengarkan oleh Tuhan. Tetapi kalau diucapkan di Yerusalem, nah itu didengarkan oleh Tuhan. Cerita rakyat, kebaktian rakyat yang paling sederhana, yang amat sederhana. Isinya apa? Sekali lagi, isinya adalah pengakuan dosa. Kita lihat beberapa ayat supaya nanti kelihatan. Bab ayat 15b. Keadilan ada pada Tuhan Allah kita, sedangkan malu muka pada kami, sebagaimana halnya hari ini, yaitu pada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Di ini berkaitan dengan penduduk Yehuda dan Yerusalem. Perhatikan rumusannya. Keadilan ada pada Tuhan. Kalimat yang sama itu diulang pada ayat 6 bab 2. Di bab 1 ayat 15 itu hampir kata per kata sama dengan bab 2 ayat 6. Keadilan ada pada Tuhan Allah kami, sedangkan malu muka pada kami dan pada nenek moyang kami, sebagaimana halnya pada hari ini. Apa yang telah difirmankan Tuhan melawan kami, telah mendatangi diri kami, yaitu segala bencana itu. Jadi sama doanya pengakuan dosa. Kita lihat beberapa ayat berikutnya. Pada bagian yang pertama, di bawah ayat 15, sampai dengan ayat 19 menunjukkan bahwa semua berdosa. Dikatakan di situ ayat 16, pada sekalian raja kami, para pemimpin, para imam, nabi, pada nenek moyang kami telah berdosa kepada Tuhan, kami tidak taat dan sebagainya. Dari sebab itu, ayat 20, ini akibatnya. Akibat dosa, akibat tidak taat itu, dari sebab itu, ayat 20, maka melekatlah kepada kami semua bencana dan laknat yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya dan selanjutnya. Sudah diutus orang-orang utusan Tuhan, ayat 21, tetapi kami tidak mendengarkan suara Tuhan. Itu bagian doa pengakuan yang pertama. Kadang-kadang dikatakan bahwa bagian ini didoakan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Jadi mencerminkan situasi keadaan Yerusalem. Bagian yang kedua, sama, bab 2 ayat 6, keadilan pada Tuhan yang didoakan oleh orang-orang buangan. Dari mana disimpulkan berkaitan dengan orang buangan itu, bab 3 ayat 8. Lihatlah sekarang ini,
kami di dalam pembuangan kami, di mana kami telah kau cerai-beraikan menjadi orang ternista, terlaknat, dan terhukum, setimpal dengan segenap kefasikan nenek moyang kami yang telah berpaling dari Tuhan. Itu doanya, doa pengakuan dosa. Apakah hanya pengakuan dosa saja? Ini nanti berkaitan juga dengan kesadaran kita, misalnya istilah yang sering kita pakai kan pengakuan dosa. Padahal sebetulnya akan jauh lebih bermakna kalau kita tidak menggunakan istilah itu, tetapi menggunakan istilah sakramen tobat. Itu nuansanya sangat berbeda. Demikian juga di dalam pengakuan dosa ini, bukan hanya dosa-dosa saja yang disadari, tetapi kepercayaan kepada Tuhan yang memberikan harapan. Jadi nadanya tidak hanya hitam saja, dosa, tetapi ada yang namanya pengakuan iman. Bukan hanya pengakuan dosa, tetapi pengakuan iman. Di mana itu dapat kita lihat, misalnya di tengah-tengah pengakuan dosa itu, bab 2 ayat 13 misalnya. Bab 2 ayat 13. Semoga murkamu undur dari kami, sebab kami ini hanya tinggal sedikit saja di antara sekalian bangsa dimanapun kami telah kau cerai-beraikan. Kan permohonan. Kalau mohon supaya murkamu undur dari kami, itu pasti ada latar belakang keyakinan akan Allah yang setia. Ayat 27. Namun demikian ya Tuhan Allah kami kau perlakukan sekedar kemurahan-Mu serta rahmat-Mu yang besar, sebagaimana telah kau firmankan dengan perantaraan hamba Musa. Itu juga bagian dari nada positif dalam segala yang disebut pengakuan dosa kami itu. Lalu yang terakhir sudah kita lihat tadi, ayat 8, bab 3, lihatlah sekarang ini kami di dalam pembuangan kami. Lihatlah kami sekarang ini. Itu bagian yang kedua. Jadi bagian pertama tadi pendahuluan, pengantar mengenai teks mengenai tulisan Baruk ini. Lalu yang kedua, doa. Yang ketiga, nah ini babak baru di dalam kitab Baruk, karena bicara mengenai kebijaksanaan. Mengapa dibicarakan di sini soal kebijaksanaan? Tentu jawaban pertama ada pengaruh dari aliran kebijaksanaan. Tetapi sambungannya adalah begini. Kalau umat Allah sampai dibuang dan sampai menderita karena mereka tidak membangun hidup yang tanda petik bijaksana. Hidup yang tidak bijaksana itu yang seperti apa? Yaitu yang dilakukan oleh orang-orang Israel sampai mereka dibuang. Intinya tidak taat kepada Taurat, hukum Musa. Maka kepada bangsa yang tidak taat kepada hukum Taurat itu ditawarkan, kalau kalian hidup menurut kebijaksanaan yang adalah yang tersimpan di dalam Taurat, kalian tidak akan mengalami nasib seperti itu. Itulah yang diceritakan, yang disampaikan dari bab 3 ayat 9 sampai bab 4 ayat 5. Kita coba lihat isinya. Mulai dengan semacam perintah. Bab 3 ayat 9. Dengarkanlah, hai Israel, segala perintah kehidupan.
condongkanlah telinga untuk mengenal kearifan. Ini istilah perintah kehidupan, kearifan itu kebijaksanaan. Itu perintahnya, bab 3 ayat 9. Lalu ditanyakan, apa sebabnya hai Israel? Apa sebabnya maka engkau berada di negeri musuhmu? Sekarang mulai dijelaskan mengapa umat Allah perjanjian lama itu sampai dibawa ke pembuangan. Jawabannya ada pada ayat 12, bab 3. Engkau telah meninggalkan sumber kebijaksanaan. Ini kata kebijaksanaan, kearifan, pengetahuan itu satu kelompok istilah yang bisa disebut dengan istilah kebijaksanaan. Karena mereka telah meninggalkan kebijaksanaan, sumber kebijaksanaan. Lalu karena alasannya sudah jelas, mereka meninggalkan kebijaksanaan, lalu perintahnya juga jelas. Kalau itu alasannya ya jangan begitu, belajarlah tentang hikmat. Bab 3 ayat 13. Jikalau engkau berjalan di jalan Allah, niscaya selamanya engkau diam dengan damai sejahtera. Belajarlah di mana ada kearifan, di mana kekuatan, di mana pengertian, supaya sekaligus kau ketahui tempat umur panjang dan kehidupan. Jadi ajakannya sangat jelas. Lalu diberi contoh. Contohnya apa? Ayat 16. Di manakah para pemimpin sekalian bangsa dan para penguasa binatang di bumi yang bermain-main dengan burung-burung di udara? Sekarang diberi contoh, ini loh, orang-orang yang merasa hebat, para pemimpin bangsa, orang-orang yang merasa dirinya hebat, mereka itu sekarang di mana? Kelihatannya hebat. Tapi sekarang mereka di mana? Ayat 19. Mereka sudah lenyap semua dan turun ke dunia orang mati, dan orang-orang lain muncul sebagai penggantinya. Jadi untuk menunjukkan apa itu kebijaksanaan. Secara negatif, kebijaksanaan itu tidak sama dengan kekuasaan. Kebijaksanaan itu tidak sama dengan milik atau dengan gengsi atau dengan yang sejenis itu. Semuanya sudah mati, tinggal di negeri orang mati. Kemudian ditegaskan, kebijaksanaan itu tidak dapat dicapai, diperoleh, digapai oleh manusia sendiri. Tidak bisa. Itu orang-orang yang berkuasa dan sebagainya itu ingin mencari kebijaksanaan, dan itu disamakan dengan kekuasaan. Tidak seperti itu. Karena kebijaksanaan itu tidak bisa diraih oleh manusia sendiri. Bab 3 ayat 29. Dan selanjutnya, siapakah telah naik ke surga mengambil kebijaksanaan? Dibayangkan kebijaksanaan itu tempatnya di atas, di sekitar Tuhan. Maka ditanyakan, siapa telah naik ke surga mengambil kebijaksanaan, serta menurunkannya dari awan? Siapakah telah mengarungi laut lalu mendapatinya, serta memperolehnya dengan emas pilihan? Dikatakan ayat 31, tiada seorang pun mengetahui jalannya atau mengenal lorong yang menuju kepadanya. Jelas sekali. Kebijaksanaan itu tidak dapat diraih oleh manusia. Nanti kita mesti bertanya kebijaksanaan itu apa maksudnya. Tentu kembalinya kebijaksanaan itu adalah Tuhan sendiri yang menyatakan kehendaknya di dalam Taurat. Itu jawabannya. Kebijaksanaan yang tidak mungkin diraih oleh manusia sendiri itu adalah anugerah Allah. Ayat 32
dan selanjutnya. Tetapi yang Maha Tahu mengetahuinya dan dengan pengertiannya mendapatinya. Saya baca langsung ayat 37. Segala jalan pengetahuan ditemukan olehnya, lalu dianugerahkannya kepada Yakub hambanya, kepada Israel yang dikasihinya. Jadi kebijaksanaan itu dianugerahkan kepada Yakub hambanya dan kepada Israel yang dikasihinya. Bentuknya apa? Bab 4 ayat 1-2. Kebijaksanaan itu ialah kitab ketetapan-ketetapan Allah, hukum Taurat yang tinggal tetap untuk selama-lamanya. Semua yang berpegang kepadanya memperoleh kehidupan, sedangkan yang meninggalkannya mendapat kematian. Berbaliklah hai Yakub, genggamlah kebijaksanaan itu, berjalanlah menuju kilauan di hadapan cahayanya. Nah, sekarang mulai semakin sambung dengan pengantar yang tadi sudah saya sampaikan. Tadi kan pikirannya begini kan, latar belakang sejarahnya, pada suatu saat kekuasaan Yunani berkembang, ada pusat-pusat kebudayaan Yunani seperti Alexandria, Mesopotamia, dan sebagainya. Orang-orang Yahudi yang tinggal di situ, yang tidak tahu lagi mengenai tradisi nenek moyang, semakin tertarik kepada budaya Yunani. Lalu orang-orang Yahudi kehilangan identitas karena ikut arus budaya Yunani itu. Nah, kepada orang-orang yang seperti ini, kitab Baruk ditulis. Kebijaksanaan itu bukan kebijaksanaan yang ditawarkan oleh kebudayaan Yunani, tetapi kebijaksanaan itu adalah anugerah Allah, bukan meraih, bukan raihan manusia, anugerah Allah, dan diberikan kepada Israel, wujudnya adalah Taurat. Maka yang menjadi penanda, menjadi identitas orang-orang Yahudi dalam dunia yang semakin berciri Yunani adalah Taurat. Inilah penanda jati diri baru sesudah bait Allah hancur. Taurat ini abad kedua sebelum Masehi. Kalau kita masih ingat ketika kita bicara tentang sejarah, sesudah dihancurkan, bait Allah itu akan dibangun lagi. Lalu Herodes Agung itu akan membangun kenisah yang belum pernah ada sebelumnya. Sangat mewah. Tapi tahun 70 Masehi, kenisah itu dihancurkan oleh kekuasaan Romawi. Ibadah hilang, ibadah yang merupakan identitas orang-orang Yahudi ketika masih ada bait suci yang megah itu. Ketika itu hancur, pertanyaan sama, identitasnya di mana? Ibadah sudah tidak ada lagi di bait suci, maka mereka pindah ke Yamnia, pusat teologi orang-orang Yahudi, dan berubah. Identitas orang Yahudi tidak lagi terkait dengan bait suci yang sudah hancur itu, tetapi dengan Taurat yang menjadi buku pegangan bagi identitas Yahudi. Itu bagian yang berikutnya. Sekarang bagian yang apa? Yang terakhir. Sebelum Baruk 6 yang sama dengan surat Nabi Yeremia. Nyanyian penghiburan. Bab 4 ayat 5 sampai bab 5 ayat 9.
Bagian itu dapat kita bagi menjadi dua bagian lagi, yaitu mulai bab 5, bab 4 ayat 5 sampai ayat 29. Pada bagian ini, keluhan dan harapan Yerusalem, yang berbicara adalah Yerusalem. Sion, itu personifikasi. Jadi, identitas atau orang Yahudi diwakili dengan istilah Sion atau Yerusalem. Apa yang dikatakan? Ayat 5. Kuatkanlah hatimu, hai bangsaku, yang membawa nama Israel. Ini intinya, pesannya adalah itu. Kuatkanlah hatimu, hai bangsaku, yang membawa nama Israel. Kemudian disusul dengan narasi kenapa mereka menderita, terus begitu diulang-ulang. Ayat 5, ayat 6 misalnya, kamu telah dijual kepada bangsa-bangsa lain, tetapi tidak untuk dibinasakan. Karena telah memurkakan Allah, maka kamu diserahkan kepada para lawan. Jelas. Kemudian dijelaskan mengapa mereka dihukum. Ayat ayat 7. Ayat 7 bab. Sebab pembuatmu telah kamu marahkan dengan mempersembahkan kurban kepada setan, bukannya kepada Allah. Ayat 15, sebab Allah telah mengirim kepada mereka suatu bangsa dari jauh. Jadi sejarahnya diulang-ulang terus, sejarah umat Allah perjanjian lama, dengan menekankan ketidaksetiaan mereka kepada janji. Bagian ini ditutup dengan doa harapan, bab 4 ayat 21 sampai dengan 26. Kuatkanlah hatimu, hai anakku, berserulah kepada Allah, niscaya kamu akan dilepaskannya dari kekuasaan dan genggaman musuh. Sebab aku mengharapkan keselamatanmu dari yang kekal. Dan selanjutnya, sampai dengan ayat 26, ayat 25 misalnya, hai anak-anakku, hendaklah tabah menanggung kemurkaan yang mendatangi diri kamu dari Allah. Ayat 27 sampai 29 kembali lagi, kuatkanlah hatimu anak-anakku, berserulah kepada Allah, Dia yang mengirim bencana itu akan teringat kepadamu. Jadi doa pengharapan. Mulai dari ayat 30, sekarang yang berbicara orang lain atau persona lain, personifikasi lain. Tadi yang berbicara adalah Sion. Sekarang yang berbicara yang lain, ayat 30, bab 4 ayat 30. Kuatkanlah hatimu, hai Yerusalem. Yerusalem itu Sion. Yang berbicara dari ayat sebelumnya sampai dengan ayat 29 itu. Dia yang telah memberikan nama kepadamu akan menghibur engkau, celakalah mereka yang menganiaya kamu, dan selanjutnya. Sampai dengan ayat 20, ayat bab 5 ayat 9. Itu jawaban Allah atas kata-kata Sion. Jadi kalau Sion tadi berbicara, menunjukkan kesalahan, sekarang sesudah Sion berbicara, Allah menjawab terhadap apa yang dikatakan oleh Sion itu. Bab 4 ayat 30 itu menegaskan watak Allah yang sungguh-sungguh dapat dipercaya. Bab 3 ayat 4-30, kuatkanlah hatimu, hai Yerusalem, Dia yang telah memberikan nama kepadamu akan menghibur kamu. Kepastian harapan. Ayat 36, tengoklah ke timur, hai Yerusalem, pandanglah sukacita
yang tengah datang kepadamu dari pihak Allah. Tengoklah ke timur. Timur itu mana? Yaitu timurnya sana, timurnya geografi Perjanjian Lama itu kan daerah-daerah Mesopotamia itu. Yang digambarkan adalah orang-orang buangan dari timur yang kembali ke tanah terjanji. Bab 5 ayat 5. Bangkitlah hai Yerusalem, hendaklah berdiri tegak di ketinggian, tengoklah ke timur. Lihatlah anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari yang kudus, dari tempat matahari terbenam hingga ke tempat terbitnya, seraya bersukacita, karena Allah telah teringat kepada mereka. Di gambarannya kira-kira begini, umat Allah Perjanjian Lama pada abad kedua, pada bingung, kehilangan jati diri. Itu poin yang pertama. Nah, penulis ini, Baruk, mengatakan kamu seperti itu karena hidupnya tidak bijaksana. Maka silahkan hidup dengan bijaksana yang tidak bisa diraih oleh manusia saja. Hanya dianugerahkan oleh Tuhan. Dan anugerah itu adalah Taurat. Maka hiduplah menurut hukum Taurat. Itulah jati diri orang Yahudi dimanapun, di zaman apapun. Termasuk ketika yang namanya kebijaksanaan itu bermacam-macam, antara lain kebijaksanaan Yunani, yang rupa-rupanya memang lebih menarik dibandingkan dengan kebijaksanaan yang tradisional. Dengan demikian, kita selesai dengan kitab Baruk sampai bab 5. Tetapi masih ada surat Nabi Yeremia yang menjadi bab 6 di dalam buku kitab Baruch Deuterokanonika itu. Di dalam teks yang ada yang terjemahan baru nanti, ada terjemahan baru Deuterokanonika khusus Katolik, itu bagian ini dijadikan satu. Dan tambahan-tambahan dan sebagainya itu nanti akan dijadikan satu dengan teks yang aslinya berbahasa Ibrani. Sekarang kita lihat bab 6, surat Nabi Yeremia. Ada pengantar. Sebelum bab 6 ayat 1 dan selanjutnya, ada pengantar. Salinan sepucuk surat yang dikirim Yeremia kepada mereka yang hendak diangkut sebagai tawanan ke Babel oleh raja orang-orang Babel untuk memberitahukan kepada mereka apa yang telah dipesan Allah kepada Yeremia. Jelas ya? Dikirim Yeremia kepada mereka yang hendak diangkut sebagai tawanan. Dan pesan kepada mereka yang akan diangkut ke Babilonia. Bab 6 ayat 1 sampai 2 sama rumusannya, pembuangan adalah akibat ketidaksetiaan Israel. Rumusannya sama, kembali seperti itu. Ayat 1, karena segala dosa yang telah kamu lakukan kepada Allah, maka kamu diangkut sebagai tawanan ke Babel oleh Nebukadnezar. Tetapi ayat 2, setelah kamu tiba di Babel, maka kamu akan tinggal di sana bertahun-tahun lamanya, untuk waktu yang lama, sampai 7 angkatan. Tetapi sesudahnya kamu akan kubawa keluar dari sana dengan selamat. Menegaskan bahwa karya Tuhan itu tidak pernah gagal. Meskipun dibuang, dihancurkan, tetapi karya Allah tidak akan gagal. Orang-orang buangan itu akan dibawa kembali. Bab 6 ayat 3 sampai dengan ayat 72, isi seluruh bab 6, pada dasarnya adalah perintah supaya orang-orang Yahudi, umat Allah Perjanjian Lama itu tidak
menyembah berhala. Itu intinya. Barukh bab 6 atau surat Nabi Yeremia isinya itu. Kita coba lihat ya beberapa referen. Katakanlah referen yang diulang-ulang-ulang terus itu artinya penting. Kita baca bab 6 ayat 14. Daripadanya nyatalah bahwa mereka bukan Allah adanya. Jadi mereka itu berhala-berhala itu. Nanti kita lihat berhalanya itu seperti apa. Daripadanya nyatalah bahwa mereka bukan Allah adanya. Jadi jangan takut kepada mereka. Berhala itu bukan Allah, jadi jangan takut. 1. Diulang lagi pada ayat 22. Ayat 22 dari bab 6 yang sama. Daripadanya, taulah kamu bahwa mereka bukan Allah adanya. Jadi jangan takut kepada mereka. Seringkali kan ditakut-takuti ya, kalau menyembah apa, kalau tidak menyembah ini, tidak membawa ini kepada itu, nanti kamu akan begini begitu. Orang-orang Yahudi dulu ketakutan kepada berhala-berhala itu. Ayat 28. Bagian kedua, jadi karena daripadanya kamu tahu bahwa mereka bukan Allah adanya, jangan takut kepada mereka. Ayat 44. Ayat 44. Tetapi semuanya yang terjadi pada mereka adalah penipuan belaka. Bagaimana orang dapat menyangka atau berkata bahwa mereka itu Allah adanya? Tidak bisa. Ayat 50. Karena mereka hanya dari kayu dan disalut dengan emas dan perak dan sebagainya. Bagi segala bangsa dan segala raja akan menjadi jelaslah bahwa Allah-Allah itu bukan Allah adanya, melainkan buatan tangan manusia, dan di dalamnya tidak ada pekerjaan ilahi satupun. Masih mau satu lagi, ayat 64. Jadi karena kamu tahu bahwa mereka bukan Allah adanya, maka jangan takut kepada mereka. Kesimpulannya ayat 72, jadi kan kesimpulan, dan ini ayat terakhir. Jadi lebih baiklah orang benar yang tidak mempunyai berhala-berhala luput dari nista. Referennya seperti itu. Surat Nabi Yeremia atau Barukh bab 6. Intinya adalah peringatan untuk tidak menyembah berhala. Sekarang berhala itu digambarkan sebagai apa? Kita lihat beberapa ayat saja. Bab 6 ayat 7. Ini yang disebut berhala, Allah-Allah dengan huruf kecil. Lidah Allah-Allah itu diketam oleh seorang tukang, dan mereka pun dilapis dengan perak dan emas. Penipuanlah mereka itu, dan bicara pun tidak dapat. Di berhala-berhala itu rupanya patung-patung yang diketam, disuruh bicara ya tidak bisa bicara, maka kayak begitu disembah. Tidak. Ayat 15. Seperti sebuah bejana manusia yang pecah tidak berguna lagi, demikian pun halnya dengan Allah-Allah mereka. Jika ditempatkan di kuil, mata mereka penuh dengan debu dan diterbangkan kaki orang yang masuk. Ayat 14. Para imam memasang lebih banyak lampu bagi mereka daripada untuk dirinya sendiri. Namun demikian Allah-Allah itu belum juga dapat melihat apa-apa. Dipasangi lampu apapun tidak melihat berhala-berhala itu.
Dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri, misalnya pada ayat 20. Muka mereka menjadi hitam karena asap di kuil. Kelelawar, burung layang-layang, burung lainnya berterbangan di atas sosok tubuh dan kepala mereka. Demikian pun juga kucing-kucing. Daripadanya taulah kamu bahwa mereka bukan Allah adanya. Jadi jangan takut kepadanya. Jadi kalau kucing saja meloncat di kepalanya dewa-dewa itu, untuk apa ditakuti? Penutupnya begini. Rupa-rupanya pembuangan adalah suatu pengalaman yang dapat menjadi model salah satu fase kehidupan orang-orang Yahudi. Pada suatu zaman tertentu dalam sejarah jelas, antara tahun 587 sampai dengan 537, 50 tahun, umat Allah Perjanjian Lama itu hidup di dalam pembuangan Babilonia. Taunya ada, tempatnya ada, rajanya ada. Tetapi pembuangan yang secara historis itu adalah fakta, kemudian diberi arti simbolik, tanda petik pembuangan dalam tanda petik, yaitu mereka ketika mereka hidup di dalam keadaan yang sulit. Antara lain ketika kepada mereka dipaksakan untuk hidup dengan kebudayaan Yunani. Hidup sulit, hidup berat. Nasihatnya adalah, sekarang kita di atas sejarah ya, karena sudah sampai kepada simbolisasi, lambang. Sejarahnya sudah lewat. Tetapi berdasarkan itu dibuat simbolisasi. Nah, ketika hidup umat Allah Perjanjian Lama itu berat seperti dulu di pembuangan, kitab Baruk ini memberikan nasihat. Nasihatnya tadi sudah kita pelajari, bab 1 ayat 17 dari kitab Baruk, yaitu bertobat. Memang kami telah berdosa kepada Tuhan, mengakui kejatuhan itu, ketidaksetiaan. Dan ketika mereka, tanda petik, bertobat, pasti doa mereka akan dikabulkan oleh Tuhan. Itu pesan umumnya. Yang kedua, selama di pembuangan, tanda petik, pembuangan yang sungguh-sungguh, mereka bingung dengan jati diri mereka. Kenisah sudah tidak ada, ibadat tidak mungkin. Lalu identitas mereka apa? Identitas mereka pada zaman itu adalah secara lahiriah, misalnya sunat, dan yang lain-lain. Nah, umat Allah Perjanjian Lama itu masih hidup di dalam banyak pembuangan tanda petik. Nah, ketika berada di dalam pembuangan dalam tanda petik itu, kesulitan-kesulitan yang membingungkan, apa jaminan jati diri mereka? Jaminannya adalah Taurat. Karena Taurat itu anugerah Tuhan yang diberikan kepada Israel. Itulah hikmat Allah. Kalau hidup menurut hikmat Allah, mereka akan mengalami damai sejahtera. Dan tentu saja, dalam semuanya, mereka diharapkan tetap bertahan di dalam pengharapan. Saya baca sekali lagi, kitab Baruk bab 5 ayat 6. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah, diusung dengan hormat seolah-olah di atas tandu kerajaan.
Di gambarannya sangat bagus ya, ketika berangkat itu dikawal oleh tentara-tentara musuh. Ketika pulang diusung dengan hormat seolah-olah di atas tandu kerajaan. Ayat 9, sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan dan kebenarannya. Dengan demikian, lalu moga-moga jelas dulu kitab Baruch ini berperan apa di dalam sejarah umat Allah Perjanjian Lama, dan kalau diterapkan bagi kita dalam kehidupan iman kita sekarang, ya silahkan mengambil kesimpulan sendiri dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Identitas orang Yahudi Taurat, identitas kita apa? Kita hidup dalam zaman pembuangan dalam tanda petik. Nah, dalam zaman pembuangan dalam tanda petik itu, pegangannya apa? Harapan dan kepastian bahwa Allah akan mengembalikan kita pada waktunya nanti. Kita lanjutkan dalam perjumpaan yang akan datang. Terima kasih.